Assalamualaikum sahabat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan terima kasih untuk sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga hidup sahabat dilimpahi berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana rasanya mencintai seseorang yang tak pernah menginginkan kita? Inilah kisah seorang wanita yang pergi mengadu nasib, namun takdir membawanya pada ujian yang tak terduga. Sebuah cerita penuh cinta, pengorbanan, dan luka. Saksikan kisah lengkapnya dalam video ini. Selamat menyaksikan. Dian menghela napas panjang di kamar sempitnya, menatap langit-langit dengan perasaan letih. Sudah 3 tahun ia bekerja di rumah majikan Arabnya, Bahar, seorang wanita kaya yang sering sakit-sakitan. Malam itu, seperti biasa, Bahar kembali mengalami sesak napas, dan dokter pribadi keluarga, Abdul, dipanggil untuk memeriksanya. Dian mendengar suara langkah kaki Abdul memasuki kamar majikannya, dan ia berusaha memejamkan mata, berdoa agar malam ini berlalu tanpa insiden yang melelahkan. Namun, malam ini berbeda. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki terdengar mendekat ke kamarnya. Pintu kayu berderit pelan, dan dari balik remang lampu, sosok Abdul muncul, berdiri di ambang pintu. Hati Dian berdegup kencang, sementara pria itu menutup pintu di belakangnya. "Dian," bisiknya dengan suara dalam dan penuh kehendak, "aku tidak bisa menahannya lagi." Dian menggigit bibirnya, tubuhnya membeku di tempat. Sejak pertama kali bertemu, ia tahu Abdul memiliki daya tarik yang sulit ditolak. Tatapan tajam matanya, aroma tubuhnya yang khas, dan sikap lembutnya saat berbicara padanya telah lama menggoyahkan benteng pertahanannya. Tapi ini salah. Mereka tidak seharusnya berada dalam kamar yang sama, apalagi dalam situasi seperti ini. "Abdul, kau harus pergi," ucapnya pelan, hampir berbisik. Namun, Abdul justru melangkah mendekat, menyentuh pipi Dian dengan tangannya yang hangat. "Aku melihatmu setiap hari, Dian. Aku mendengar suaramu, dan aku ingin lebih dari ini. Aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa aku tidak menginginkanmu." Bibirnya semakin dekat, nafasnya menghangatkan wajah Dian, dan tanpa memberi kesempatan untuk menolak, Abdul mencium kening Dian dengan lembut. Dian ingin melawan, ingin mendorong pria itu pergi. Tapi tubuhnya seolah kehilangan kekuatan. Sentuhan Abdul begitu lembut namun mendominasi, membuatnya tenggelam dalam sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dadanya naik turun, pikirannya berkecamuk antara logika dan keinginan yang selama ini ia pendam. "Ini salah," bisiknya lemah, tapi tangannya justru menggenggam erat kain di dada Abdul, seolah menolak membiarkannya pergi. Abdul menarik tubuh Dian ke dalam dekapannya, jemarinya menyusuri lekuk wajahnya dengan penuh kasih. "Bukan salah jika kita sama-sama menginginkannya," suaranya terdengar serak, penuh hasrat. Malam yang seharusnya biasa berubah menjadi api yang membakar mereka dalam perasaan yang tak terkatakan. Abdul membaringkan Dian di tempat tidur sempitnya, matanya yang gelap menatapnya seolah menelannya bulat-bulat. Dalam keheningan malam riak, di balik dinding rumah megah milik Bahar, dua insan yang tak seharusnya bersatu tenggelam dalam lautan emosi yang tak bisa lagi mereka hindari. Angin padang pasir bertiup lembut dari jendela yang terbuka sedikit, menjadi saksi bisu atas cinta yang tersembunyi dan takdir yang mulai menuliskan kisahnya sendiri. Dian tahu, setelah malam ini, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Matahari riah perlahan naik di ufuk timur, menyapu langit dengan semburat oranye keemasan. Dian masih berbaring di tempat tidurnya, tubuhnya terasa lemas, pikirannya kacau. Malam yang ia lalui bersama Abdul terus berputar dalam benaknya. Ia menggigit bibirnya, mencoba menyangkal apa yang telah terjadi, tapi sisa-sisa kehangatan di tubuhnya mengingatkan bahwa semua itu bukan sekadar mimpi.
Abdul telah pergi sebelum fajar menyingsing, meninggalkan Dian dengan perasaan yang bercampur aduk. Sejak malam itu, segalanya berubah. Abdul semakin sering datang, bukan hanya sebagai dokter untuk Bahar, tapi sebagai pria yang merindukan sentuhan wanita yang ia inginkan. Dian tahu ini salah, tapi setiap kali Abdul menyentuhnya, ia seakan kehilangan akal. Malam demi malam mereka jalani dalam bayang-bayang rumah megah itu, di antara tembok yang menyimpan rahasia kelam mereka. Hingga suatu hari, kenyataan pahit menghantam Dian seperti gelombang pasir yang menggulung tanpa ampun. Dian mulai merasa aneh dengan tubuhnya. Pagi-pagi, ia sering mual tanpa sebab. Bau makanan yang biasanya ia nikmati kini membuatnya muak. Tubuhnya terasa lebih berat, emosinya labil. Pada awalnya, ia mengira ini hanya kelelahan akibat pekerjaan, tapi ketika tamu bulanan yang selalu datang tepat waktu mulai terlambat, rasa takut mulai mencengkeram hatinya. Dengan tangan gemetar, Dian mencuri alat uji kehamilan dari lemari kamar Bahar. Ia mengunci diri di kamar mandi kecil di sudut rumah, menunggu dengan napas tertahan. Saat dua garis merah muncul, lututnya melemas, tubuhnya hampir jatuh ke lantai. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Ia hamil. Hamil anak dari pria yang bukan suaminya, di negeri asing yang memiliki hukum keras terhadap perbuatan zina. Dian tak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba menyembunyikan kegelisahannya, tetap bekerja seperti biasa, tapi tubuhnya semakin lemah. Hingga suatu malam, ketika Abdul kembali menyelinap ke kamarnya, ia tak bisa lagi menahan tangisnya. "Aku hamil, Abdul," ucapnya lirih, suaranya bergetar. Abdul terdiam, matanya membelalak tak percaya. "Apa?" bisiknya, seolah berharap ia salah dengar. Namun ketika melihat mata Dian yang dipenuhi air mata, ia tahu ini bukan lelucon. Abdul duduk di tepi ranjang, tangannya mengusap wajahnya yang tiba-tiba terasa panas. "Ya Allah, ini tidak mungkin." Dian menunduk, meremas ujung bajunya dengan gelisah. "Apa yang harus kita lakukan, Abdul? Aku takut. Jika Bahar atau orang lain mengetahuinya, aku bisa dihukum." Suaranya pecah di antara isak tangisnya. Abdul menarik napas panjang, berusaha mencari jawaban, tapi otaknya buntu. Ia seorang dokter, seseorang yang seharusnya menjunjung moral dan kehormatan, tapi kini ia telah menjatuhkan diri dalam dosa. Lebih buruk lagi, ia telah menyeret Dian dalam kehancuran yang mungkin tidak akan bisa diperbaiki. Namun, segala rencana mereka untuk menyembunyikan hal ini hancur seketika ketika suatu malam, Bahar memanggil Dian ke kamarnya. Dengan tatapan tajam dan suara penuh wibawa, Bahar bertanya, "Kau hamil, bukan?" Jantung Dian hampir berhenti berdetak. Ia menatap majikannya dengan wajah pucat. Saya." Suaranya tercekat, air mata hampir jatuh. Bagaimana Bahar bisa tahu? Apakah ia mencurigai perubahan tubuhnya? Atau seseorang telah mengadukannya? Bahar menghela napas panjang, menatap Dian dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku memperhatikan setiap hal di rumah ini. Dan aku tahu siapa ayah dari bayi itu." Dian gemetar, tubuhnya terasa seperti es. Ia menunggu amarah, hinaan, atau bahkan keputusan kejam untuk mengusirnya. Namun, yang terjadi justru di luar dugaannya. Bahar bangkit dari duduknya, membuka laci meja di samping tempat tidurnya, lalu mengambil sebuah amplop tebal berisi uang. Dengan tenang, ia menyodorkannya kepada Dian. "Ambil ini, dan pastikan Abdul menikahimu." Dian menatap majikannya dengan mata membelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Dian duduk di sudut kamarnya, menatap amplop tebal berisi uang yang diberikan Bahar. Tangannya gemetar saat menyentuhnya, seolah benda itu begitu berat hingga sulit diangkat.
Semua ini terasa seperti mimpi, tidak, lebih seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Ia hamil anak Abdul, pria yang ia cintai dalam diam, namun pernikahan yang diimpikannya tidak datang karena cinta, melainkan sebagai jalan keluar dari skandal yang bisa menghancurkan mereka semua. Abdul sendiri masih sulit menerima kenyataan. Ia merasa hidupnya hancur berantakan. Selama ini ia menjalani hidupnya dengan kehormatan, dikenal sebagai dokter yang terhormat, tapi kini ia terjebak dalam situasi yang membuatnya tampak hina di mata dirinya sendiri. "Dian, apakah kau benar-benar ingin ini?" tanyanya dengan suara lelah saat mereka bertemu diam-diam di sudut halaman rumah Bahar. Dian menggigit bibirnya. "Apa aku punya pilihan, Abdul? Jika kita tidak menikah, aku bisa dihukum. Anak ini, dia bisa dianggap aib di negeri ini." Suaranya bergetar, air matanya hampir jatuh. "Aku tidak ingin menikah hanya karena terpaksa, tapi aku juga tak bisa membiarkan anak ini lahir tanpa ayah." Abdul mengusap wajahnya dengan frustasi. Ia ingin menolak, ingin berlari dari kenyataan, tapi bayangan Dian dan bayi yang sedang dikandungnya terus menghantuinya. Ia tidak bisa membiarkan wanita itu menanggung semuanya sendirian. Dengan berat hati, ia mengangguk. "Baiklah, kita akan menikah." Pernikahan mereka berlangsung sederhana dan tertutup. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada senyum tulus. Dian mengenakan abaya hitam yang dipinjamkan Bahar, sementara Abdul berdiri di sampingnya dengan wajah tanpa ekspresi. Seorang imam dipanggil secara diam-diam, dan dalam hitungan menit, Dian resmi menjadi istri Abdul. Tak ada pelukan, tak ada ciuman, hanya selembar dokumen dan janji yang diucapkan tanpa hati. Malamnya, Dian duduk di tepi ranjang, menatap suaminya yang berdiri di dekat jendela. "Apa kita bisa hidup seperti ini, Abdul?" tanyanya lirih. Abdul tidak menjawab seketika. Ia masih memandangi gelapnya langit Riyadh, mencari jawaban yang mungkin tak pernah ada. "Aku tidak tahu," akhirnya ia berkata, suaranya dingin. "Aku hanya tahu kita terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa kita hindari." Hati Dian mencelos mendengar jawabannya. Ia mengira pernikahan ini, meski dipenuhi keterpaksaan, setidaknya bisa mendekatkan mereka. Tapi semakin hari, jarak antara mereka justru semakin jauh. Abdul semakin sering pulang larut malam, terkadang tidak pulang sama sekali. Dian hanya bisa menunggu, menahan rasa sakit yang semakin menghimpit. Sementara itu, Bahar tetap mengamati segalanya dari kejauhan. Wanita itu tidak pernah mengungkapkan alasan di balik keputusannya untuk membiarkan pernikahan ini terjadi, namun sesekali, Dian menangkap sorot mata majikannya yang penuh rahasia. Seolah ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan wanita itu. Suatu malam, ketika Abdul kembali ke rumah dengan wajah muram, Dian tak bisa lagi menahan perasaannya. "Sampai kapan kau akan bersikap seperti ini?" tanyanya dengan suara penuh luka. "Aku tahu kita menikah bukan karena cinta, tapi setidaknya jangan membuatku merasa seperti aku adalah beban." Abdul menoleh, matanya yang tajam kini dipenuhi kelelahan. "Apa yang kau harapkan, Dian? Bahwa kita akan hidup bahagia seperti di dongeng? Aku menikahimu karena aku harus, bukan karena aku ingin." Kata-kata itu seperti pisau yang menghujam jantung Dian. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia mengira setelah semua yang terjadi, Abdul setidaknya bisa memberinya sedikit ruang di hatinya. Tapi nyatanya, pria itu masih menganggapnya sebagai kesalahan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Dian tidur sendirian. Dan dalam kesunyian yang menusuk, ia bertanya-tanya, apakah pernikahan ini adalah awal dari kebahagiaannya, atau justru awal dari penderitaan yang lebih besar. Dian duduk di balkon kecil rumah itu, menatap hamparan padang pasir yang membentang luas di kejauhan. Angin malam Riyadh berhembus lembut,
tetapi hatinya terasa lebih dingin dari gurun yang membeku di malam hari. Sudah 1 bulan sejak pernikahannya dengan Abdul, tetapi pernikahan ini terasa lebih seperti hukuman daripada sebuah ikatan suci. Abdul tetap menjaga jarak, jarang berbicara dengannya, dan lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Setiap malam, Dian tidur sendirian di kamar yang seharusnya menjadi ruang berbagi bagi mereka berdua. Perutnya semakin membesar, dan setiap gerakan kecil dari bayi dalam kandungannya menjadi satu-satunya penghiburan di tengah kesepian yang ia rasakan. Ia merindukan kasih sayang, bahkan sekadar sapaan hangat dari suaminya, tetapi Abdul memperlakukannya seolah ia tidak ada. Bahar, yang biasanya hanya memperhatikannya dari jauh, kini mulai lebih sering berbicara dengannya. Suatu malam, wanita itu duduk di samping Dian, menatapnya dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Kau menyesali pernikahan ini, bukan?" tanyanya dengan nada datar. Dian menunduk, menggigit bibirnya untuk menahan air mata. "Aku hanya ingin dicintai," jawabnya lirih. "Aku tahu pernikahan ini bukan karena cinta, tetapi aku berharap setidaknya Abdul bisa menerimaku, menerima anak ini." Tapi dia bahkan tidak pernah mencoba. Bahar menghela napas panjang, seolah memahami luka yang Dian rasakan. Lelaki seperti Abdul, mereka memiliki kebanggaan yang sulit dikalahkan. Dia merasa direnggut dari hidupnya yang selama ini terencana dengan baik, kata Bahar. Tapi pada akhirnya, dia harus menghadapi kenyataan, seperti yang kau hadapi sekarang. Malam itu, setelah berbicara dengan Bahar, Dian berusaha mengumpulkan keberanian untuk sekali lagi mencoba mendekati Abdul. Saat Abdul akhirnya pulang larut malam, Dian menunggunya di ruang tamu. "Abdul, aku ingin berbicara," katanya, mencoba menahan kegugupan. Abdul hanya menatapnya sekilas sebelum melepas jas putihnya dan meletakkan tasnya di meja. "Apalagi, Dian?" "Aku lelah," jawabnya dingin. Dian menggenggam ujung gaunnya, berusaha menahan rasa sakit di hatinya. "Aku juga lelah, Abdul. Lelah merasa seperti aku tidak ada. Aku lelah mencoba memahami seseorang yang bahkan tidak peduli padaku." Suaranya bergetar, tetapi ia tetap melanjutkan. "Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak pernah berniat menghancurkan hidupmu. Aku mencintaimu sejak awal." Untuk pertama kalinya, Abdul terlihat terkejut. Tatapan matanya yang tajam sedikit melembut, tetapi hanya sejenak sebelum ia kembali bersikap dingin. "Aku tidak bisa membalas perasaan itu, Dian," katanya pelan. "Aku akan bertanggung jawab atas anak ini, tapi jangan berharap lebih dariku." Kata-kata itu menghancurkan hati Dian lebih dari apapun. Malam itu, ia menangis dalam diam di kamarnya, menyadari bahwa tak peduli seberapa besar ia mencintai Abdul, lelaki itu tidak akan pernah melihatnya dengan cara yang sama. Dan perlahan, harapan yang selama ini ia genggam mulai hancur berkeping-keping. Hari demi hari berlalu dalam kesepian. Dian semakin pasrah dengan kenyataan bahwa Abdul tidak akan pernah bisa mencintainya. Kehamilannya memasuki bulan ke-8, dan tubuhnya semakin lemah. Setiap malam, ia merasakan tendangan kecil dari bayi yang tumbuh dalam perutnya, satu-satunya hal yang membuatnya merasa berarti. Namun, semakin mendekati waktu kelahiran, ia juga semakin takut. Bukan hanya takut menghadapi persalinan, tetapi takut akan hidup yang menantinya setelah bayi ini lahir. Abdul tetap dingin, tetap menjaga jarak. Meski secara materi ia memenuhi semua kebutuhan Dian, hatinya tetap tertutup. Ia jarang pulang, dan ketika pulang, hanya ada keheningan di antara mereka. Dian ingin menyerah, ingin berhenti berharap, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia masih menyimpan secuil harapan bahwa suatu hari Abdul akan menerimanya sebagai istrinya, bukan hanya sebagai wanita yang terjebak dalam takdir yang tak diinginkan. Namun, takdir kembali menguji Dian dengan cara yang paling kejam. Suatu malam, Bahar jatuh sakit parah.
Abdul nyaris tidak pulang selama beberapa hari karena harus merawat majikannya di rumah sakit. Saat ia akhirnya kembali, wajahnya tampak lebih lelah dari sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya, sesuatu yang membuat hati Dian berdebar tak nyaman. "Aku harus mengatakan sesuatu padamu," ucap Abdul pelan. Dian hanya bisa menunggu, tubuhnya menegang. Abdul menundukkan kepalanya sejenak sebelum akhirnya berbicara. "Bahar meninggalkan surat wasiatnya. Dan di dalamnya, dia mengatakan bahwa dia ingin aku menikahi keponakannya." Dunia Dian seolah berhenti berputar. "Apa?" Suaranya hampir tidak terdengar. Abdul menghela napas panjang, seolah tak sanggup menatap wajah istrinya. "Aku tidak bisa menolak permintaan terakhirnya. Aku berhutang terlalu banyak pada Bahar. Dia yang membiayai pendidikanku, dia yang menjadikanku seperti sekarang. Aku harus menepati janjiku padanya." Dian merasa seluruh tubuhnya membeku. Air matanya menggenang, tetapi ia menahannya. "Jadi, kau akan menceraikanku?" Abdul terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Aku akan tetap bertanggung jawab atas anak kita. Kau akan mendapat cukup uang untuk hidup dengan layak. Tapi, pernikahan kita tidak bisa dilanjutkan." Kata-kata itu menghancurkan sisa harapan yang Dian miliki. Ia tidak berteriak, tidak memohon. Ia hanya tersenyum pahit, menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia berpikir bahwa cinta bisa mengubah segalanya, bahwa jika ia cukup bertahan, Abdul pada akhirnya akan mencintainya. Tapi ternyata, cinta saja tidak cukup. Malam itu, Dian berkemas. Ia tidak ingin tinggal lebih lama di rumah itu. Ia tidak ingin menjadi beban bagi seseorang yang tidak pernah menginginkannya. Saat fajar menyingsing, ia pergi tanpa kata perpisahan. Ia membawa anaknya yang belum lahir dan hati yang penuh luka. Ia tidak tahu apa yang menantinya di luar sana, tetapi satu hal yang ia tahu, ia harus belajar mencintai dirinya sendiri, bahkan jika tidak ada yang mencintainya. Dan di balik jendela rumah itu, Abdul menatap kepergian Dian dengan tatapan yang sulit diartikan. Namun, ia tidak menghentikannya. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan wanita yang pernah mengorbankan segalanya untuknya pergi, tanpa pernah mengucapkan kata yang sebenarnya ingin ia ucapkan, maaf. Sahabat, begitulah akhir dari kisah yang penuh haru ini. Hidup memang tak selalu berjalan seperti yang kita harapkan, dan cinta tak selalu berbalas dengan kebahagiaan. Kadang, yang kita perjuangkan dengan sepenuh hati justru harus kita lepaskan demi kebaikan diri sendiri. Dari cerita ini, kita belajar bahwa cinta yang sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang menerima kenyataan. Terkadang, melepaskan adalah satu-satunya cara untuk menemukan ketenangan. Jangan pernah mengorbankan harga diri hanya demi bertahan dalam hubungan yang tak pernah memberi kebahagiaan. Dan yang terpenting, selalu percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana terbaik untuk setiap hambanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan pendapat sahabat tentang kisah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.